Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan Bang Ansy. Yang berbeda kemudian dari Ahok karena tidak memiliki partai politik yang membackup dia saat ini. Apakah itu bisa dikatakan sebagai kelemahan bagi Ahok? Tergantung ya. Tapi kalau orang seperti Ahok sebenarnya dia fine-fine aja dan enjoy saja begitu. Tapi secara kemudian programnya nanti berjalan dan politik yang akan terjadi bagaimana Bang Ansy? Ya, saya kira begini. Ahok pernah masuk partai politik. Dia pernah di Partai Indonesia Baru, pernah di Partai Golkar, dan terakhir diminta khusus oleh Pak Prabowo untuk maju sebagai wakil gubernur dari Partai Gerindra begitu. Tetapi Ahok ini bukan tipikal orang yang sekedar menjadikan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan begitu. Nah, kita ketahui bahwa mungkin tidak semua ya, tetapi ada krisis kepercayaan yang demikian akut kepada performance partai politik dan juga kepada kiprah dari para politisi begitu. Politisi kerap kali dituding sebagai rent-seeking politician begitu, yang hanya mengejar rente begitu. Dan saya kira apa yang ditampilkan oleh Ahok ini menjadi sesuatu yang secara diametral ini bertolak belakang betul, ya, berbeda betul dengan tampilan ataupun tipikal politisi kebanyakan begitu. Karena itu Ahok hari ini tampaknya itu agak-agak enggan untuk bergabung dengan partai politik. Kalau seandainya partai politik itu hanya dijadikan sebagai sarana dan kekuasaan itu dijadikan sebagai sarana untuk katakanlah akumulasi kapital atau memperbesar kekuasaan yang tujuannya bukan untuk kemaslahatan banyak orang begitu. Nah, jadi kalau ditanya orang seperti Ahok sebenarnya dia tidak peduli hari ini pun atau besok dia mau diturunkan sebagai gubernur, sejauh itu sejalan dengan konstitusi, bagi Ahok tidak masalah begitu. Tetapi saya kira ini kerugian besar tidak saja bagi warga Jakarta, tapi bagi Republik ini. Karena apa? Karena kita secara jujur tidak mudah hari ini kita menemukan para politisi atau birokrat yang memiliki keutamaan-keutamaan seperti salah satunya seperti Basuki Cahayapurnama atau Risma di Surabaya atau Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Saya kira mereka-mereka ini menjadi role model ya bagaimana seharusnya menjadi kepala daerah. Kira-kira siapa saja nanti akan dihadapi Ahok ke depan yang kemudian akan berusaha menjegal sejumlah program dari Ahok sendiri? Ya, saya kira begini, Ahok ke depan itu fokus saja kepada janjinya mewujudkan Jakarta baru. Hadirkan Jakarta ini sebagai miniatur Indonesia yang terbuka bagi siapa saja. Orang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu harus betah, nyaman, dan menjadikan Jakarta ini sebagai rumah mereka. Anggota DPRD yang saat ini kemudian tidak setuju dengan paripurna istimewa, apakah bisa kemudian menjadi orang-orang yang nantinya menjegal Ahok ke depan? Saya kira bisa saja, tetapi begini, saya ingat perkataan guru bangsa kita, itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini juga nasihat dia kepada Basuki Cahayapurnama ketika Ahok ingin maju di Bangka Belitung. Dia katakan apa? Ahok, yang utama dalam politik itu adalah integritas dan kapasitas. Integritas ini dibangun dari rekam jejak. Dari hari ke hari, dari kilometer pertama sampai terus menerus, dan itu kamu diuji. Hari ini mungkin banyak orang menolak kamu karena kamu adalah seorang Tionghoa dan kamu seorang Kristiani. Tetapi ketika kamu bekerja baik dan orientasinya itu bagi seluruh anak bangsa, orang perlahan-lahan akan melupakan Ahok itu adalah seorang Tionghoa dan Ahok itu adalah seorang Kristiani begitu. Dan saya kira hari ini sebenarnya Indonesia itu bisa mendapatkan suatu bonus demokrasi dengan adanya seorang Ahok yang notabene adalah seorang Kristiani, yang notabene adalah seorang Tionghoa, tetapi bisa memimpin di Jakarta yang adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Tapi akan butuh waktu lama kemudian bagi Ahok mendapatkan dukungan kalau harus menunggu nanti hasilnya akan seperti apa baru mendapatkan Bang Joni tadi sudah masyarakat. katakan begitu. Demokrasi ini itu banyak pilar, bukan cuma legislatif, eksekutif, yudikatif. Tetapi ada yang namanya pilar keempat itu adalah media massa. Ada yang namanya masyarakat sipil atau civil society. Yang hari ini semuanya memelototi praktek penyelenggaraan bernegara. Orang akan melihat apa yang dilakukan pemerintah. Orang yang akan melihat apa yang dilakukan oleh legislatif begitu. Dan hari ini dari hari ke hari masyarakat itu semakin cerdas untuk berdemokrasi begitu. Ya, seharusnya begitu ya. Dan saya kira Ahok juga tidak perlu khawatir begitu. Kalau seandainya dia bekerja benar, dia bekerja tulus dan jujur, ya. Dan jangan salah, Ahok ini kan disukai masyarakat karena apa? Karena dia bersih dan punya komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Nah, itu harus menjadi modal dia ke depan. Bang Joni, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang kemudian mendukung paripurna istimewa ini. Apakah nanti pun kalau misalnya ada sejumlah partai yang akan menjegal Ahok dalam programnya ke depan, PDI akan membackup Ahok begitu? Saya pikir itu satu keharusan ya. Kita sekarang butuh orang-orang baik ya memimpin negeri ini.
Nah, PDI Perjuangan akan bahu-membahu beserta warga Jakarta untuk bagaimana supaya beliau bisa menuntaskan ya masa kejabatannya ini. Bagi PDI Perjuangan, kita juga sekarang berusaha untuk mencoba ya mendesakkan kepada kawan-kawan kita agar bagaimana politik kita itu tidak terlalu kebarat-baratan, tapi juga harus kembali ke kita dengan Kebarat-baratan kearifan seperti lokal. apa, Bang John? Ya artinya jangan the winner take all, ya jangan Delusi kita lost all. zero sum game. Tapi Iya. kalau bisa kita mainkan seperti kata pepatah orang Minang, ya bule ai de pambuluh, bule katu de mufakat. Artinya, Mari kita bermusyawarah. Oke. Yang menang jangan sombong, yang kalah tahu diri. perlukah kemudian Ahok melakukan pendekatan kepada sejumlah anggota DPRD yang memang saat ini terlihat tidak mendukung Ahok dan pemerintahannya ke depan? Saya pikir berkomunikasi ya. Karena Pak Ahok adalah jabatannya jabatan politik bukan jabatan karir, itu suatu hal yang niscaya juga. Tetapi juga kita memahami kalau seorang seperti figur seperti Ahok tidak mau melakukan komunikasi kepada orang yang nanti misalnya tidak nyambung, kan kira-kira seperti itu. Karena Pak Ahok itu juga membangun komunikasi dengan jujur, seperti kata Bung Ansiloma tadi, dengan kejujuran itu. Jadi tidak ada di antara kita ya hari ini tempe, hari ini kedelai, sore sudah tempe. Tapi bagaimana kita ada kontinuitas, ada sikap istiqomah, ya konsisten dalam hal apa-apa yang sudah kita sepakati. Tapi oleh karena gaya pemerintahan Ahok yang berbeda ini yang kemudian kita melihat bahwa dia berbeda dengan sejumlah pemimpin lain yang sering melakukan negosiasi mungkin dengan sejumlah anggota dewan, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Ahok. Apakah menurut Bang Joni sendiri itu sesuatu hal yang mengurangi kemudian upaya dari Ahok untuk mau menjalin kerjasama dan hubungan dengan anggota DPRD sendiri? Ya sejarah dimanapun berlaku universal. Seorang yang membawa suatu hal baru biasanya kan minoritas. Tetapi kalau itu dia terus konsisten tekun melakukan itu, maka akan banyak nanti the followers ikut dengan Ahok. Dan saya percaya itu. Jadi ketika dia melakukan itu, saya pikir ini harus kita dukung. Karena biar bagaimanapun dalam konteks kita sekarang ini di Jakarta ini, di Indonesia ini, bagaimana juga cara berpolitik orang-orang partai politik, ya. Praktik-praktik kita di Senayan sana, di Kebun Sirih, sebenarnya sudah nggak dianggap bagi warga Indonesia, khususnya warga Jakarta. Ya, Bang Ansi, Anda sendiri kemudian melihat Ahok ini apakah memang perlu sedikit lebih cair kepada tokoh masyarakat, anggota DPRD ataupun juga ormas-ormas yang saat ini menentangnya atau bagaimana? Ya, saya lihat kalau Ahok hubungan personal, katakanlah ketika berhadapan dengan Pak M. Taufik ataupun Pak Lulung ataupun juga Pak Tri Wisaksana, secara personal itu dia human touch-nya terasa sekali gitu. Tetapi ketika bicara soal-soal kenegaraan, soal-soal prinsipil dalam bernegara, itu Ahok satu orang yang memang cukup tegas begitu. Saya ingat kata-kata Plato ya. Plato itu mengatakan bahwa begini, untuk memimpin negara yang dibutuhkan itu adalah seorang leader, bukan sekedar manajer. Nah, hari ini di Indonesia kebanyakan manajer. Apa itu bedanya? Manajer itu adalah mereka yang memimpin semata-mata menggunakan aturan hukum. Tetapi kalau leader, dia memimpin dengan hukum, tetapi dia juga punya kreativitas dan inovasi. Bahkan ya punya semangat untuk melakukan edukasi politik yang lebih. Apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama hari ini, itu mungkin hari ini banyak orang merasa bahwa ini orang gila dalam tanda petik. Karena berbeda maksudnya karena berbeda. gitu kan, Bang? Nah, kalau kita bicara soal apakah Basuki Cahayapurnama harus lebih katakanlah membangun komunikasi yang agak lebih enak dalam tanda petik dengan DPRD, saya kira itu harapan kita semua. Tetapi jangan sampai juga komunikasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD itu kemudian ada kong kali kong di balik ini. Karena kita ketahui selama ini kan relasi antara DPRD dan pemerintah provinsi di masa lalu itu syarat dengan kolusi dan nepotisme begitu. Nah, ini ketegasan itu bersumber dari apa? Orang bisa tegas kalau dia tidak punya konflik of interest. Saya kira Ahok dia berani dan dia punya ketegasan karena dia tidak disandra oleh konflik of interest. Tidak ada ketakutan masa lalu pun begitu. Baik Bang Ansi dan juga Bang Joni, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.